Udara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini saya Femi Sariora, reporter Anda, sedang berada di hunian pekerja konstruksi HPK 2 yang mana saat ini sedang dilakukan pembangunan untuk infrastruktur yang ada di Ibu Kota Nusantara. Kita ketahui pendengar bahwa jelang 17 Agustus 2024 di mana akan dilaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, segala pembangunan terus dimasifkan. Nah, seperti apa untuk pembangunan di hunian pekerja konstruksi tahap 2? Kali ini bersama dua narasumber, Bapak Totok Indarto yang merupakan Project Manager hunian pekerja konstruksi HPK tahap 2 paket 1 dan juga Bapak Mursal yang merupakan Project QHSE Manager dari hunian pekerja konstruksi tahap 2 paket 1. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang, iya Bu. Iya, selamat siang juga Pak Mursal. Ya, dan kami juga didampingi Pak Oni ya dari Engineering Manager-nya. Nah, saya ingin ke Pak Toto dulu nih Pak. Sejauh ini bagaimana progres dari pembangunan hunian pekerja konstruksi 2 ini? Oke ya, terima kasih ya dari RRI udah wawancara. Jadi untuk progres saat ini memasuki minggu ke-9. Di mana kita ahead atau lebih cepat 21% dari rencana yang direncanakan. Kita progres kita 58%, rencana 36%. Jadi kita plus 21%. Untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi paket 2 tahap 1 kemarin juga dicatat masuk ke Museum Rekor Indonesia dengan pembangunan hunian dengan topping off tercepat, di mana kita membutuhkan waktu 29 jam, 26 menit, 51 detik dan disaksikan langsung oleh tim Museum Rekor Indonesia, di mana penyerahannya juga disaksikan oleh Bapak Dirjen Perumahan Rakyat Bapak Iwan Suprianto dan dari otoritas IKN dan jajaran tim PUPR juga dan beserta direksi Adikarya. Ya. Dan untuk HPK ini sendiri Pak Toto, ada berapa tower yang disiapkan hingga di akhir kontrak November nanti? Oke. Sebagai gambaran umum HPK ini total ada 6 tower, di mana 5 tower untuk tower terampil. Tower terampil itu dihuni tukang, pekerja konstruksi dan sebagainya, dan 1 tower eksekutif. Tower eksekutif itu terdiri dari 1 kamar, terdiri dari 2 bed. Di situ ada kamar mandi dalam, ada AC, dan sejumlah 128 kamar di situ. Oke. Dan berarti ada 256 penghuni di tower eksekutif. Ya. Untuk 6 tower ini Bapak, 1 tower ini terdiri dari berapa lantai, kemudian berapa unit per lantainya? Oke, untuk 1 tower ini terdiri dari 4 lantai. Untuk tower eksekutif nanti dihuni 480 penghuni, ya, di mana 1 lantainya ada 12 kamar, 1 kamar diisi 10 orang. Gitu. Untuk totalnya 2.656, terdiri dari 5 tower terampil dan 1 eksekutif. Tadi yang 1.920 itu kita diminta untuk menyiapkan di bulan Agustus ini sebagai persiapan upacara minta 4 tower fungsional. Oke, baik. Jadi untuk 17 Agustus ini HPK 2 juga difungsionalkan ya untuk membackup yang akan datang mengikuti upacara di Ibu Kota Nusantara nih Pak Toto. Betul sekali. Kita ditargetkan untuk menyiapkan 4 tower terampil atau setara 1.920 orang untuk menampung untuk persiapan upacara ini. Oke. Saya ingin ke Pak Mursal terkait dengan pekerjaan yang masif ya, bahkan ini melampaui target ya kalau bisa dibilang ya, sudah 58% nih progresnya. Nah, ini berapa banyak pekerja Pak yang terlibat di dalamnya? Untuk total pekerja kita sekarang 580-an Bu. Tapi yang per hari per shift itu sekitar 300-an. Ya, per hari ini 332 orang. Karena ada shift malam, ada shift pagi, dan siangnya juga ada pergantian yang sudah lelah kita suruh istirahat. Oke, untuk durasi pengerjaannya ini seperti apa pengaturan waktunya Pak?
dari 3 shift yang dilakukan ya di HPK 2 ini? Kita ada absensi mandor. Ya. Setiap pagi kita lakukan TBM, toolbox meeting, untuk pengarahan pekerja, untuk keselamatannya semuanya, dan terutama di pekerjaan ketinggian itu kita selalu cek suhu, cek tensi, dan tes keseimbangan supaya apa? Supaya kita tahu di saat mereka bekerja itu benar-benar dalam keadaan kondisi baik. Yang tidak tensinya tidak memenuhi, kita akan suruh istirahat dulu seperti itu. Kerja lain kita ada per minggu. Per minggu itu 2 kali untuk pekerja-pekerja yang bekerja di lantai bawah dan pekerja yang tidak terlalu berisiko. Untuk shift pekerjaannya itu dari jam berapa ke jam berapa nih Pak? Kita bagikan per 8 jam, jadi jam 8 sampai jam 4 ya, terus jam 4 sampai jam 12 dan seterusnya Bu. Oke, berarti 24 jam non-stop nih Pak di sini ya? Ya, terutama pengecoran ya, karena pengecoran itu tidak boleh ditinggal sebelum selesai Bu. Oke, baik. Nah ke Pak Toto nih, sejauh ini apa saja tantangan yang mungkin ditemui dalam penyelesaian untuk HPK 2 ini Pak? Ya, untuk tantangan di HPK 2 ini memang kita karena dituntut 4 tower fungsional, tantangannya di pengadaan. Kita sampai menanam orang, bukan menanam ya, menempatkan personel kita di pelabuhan untuk mempercepat proses logistik. Ya, jadi begitu ada kapal sandar, terus kita identifikasi, kita lacak supaya bisa cepat sampai ke lokasi proyek. Oke, untuk yang di lokasi sendiri apakah ada tantangannya? Untuk di lokasi sendiri saya rasa kita masih bisa mengatasi tantangan. Masih terhandle gitu ya Pak ya? Masih terhandle. Oke, ini pekerja-pekerja tangguh semuanya nih Bapak ya? Siap, Oke, ya. nah kalau untuk tahapan commissioningnya untuk terakhir nih sebelum ditinggali oleh para pekerja nantinya ya, itu seperti apa Pak? Ataupun kapan waktunya? Untuk komisioning parsial ini sudah kita lakukan. Seperti kemarin kita sudah mengisi tangki air 100 kubik, itu untuk per parsial memang sudah kita lakukan untuk menunjang fungsional. Mulai per kemarin Bu, ya per tanggal 28 berarti. Untuk general teskom kan nunggu keseluruhan itu memang sambil berjalan Ibu. Apakah ada tenggat waktunya atau targetnya? Untuk general teskom? Ya. General teskom itu nanti untuk setelah selesai semua itu Bu, biasanya. Tapi untuk parsial per tower ini udah berjalan mulai dari sekarang. Berarti ongoing ya, tidak ada target misalnya general commissioningnya sekian gitu belum ya? Sebenarnya yang tower ini ada di minggu ini Bu, di minggu 4 tower ini di minggu ini, mulai tanggal 28 ini. Oke, 4 tower yang nanti akan difungsionalkan untuk para pekerja ya, yang akan mengikuti upacara Hari Merdeka di Ibu Kota Nusantara. Oke, berarti kalau untuk air, listrik dan segala macamnya ini aman Pak ya? Aman, untuk air kita menyiapkan GWT 100 kubik, di belakang sana ada juga GWT 100 kubik, di belakang juga ada, ini sudah kita suplai terus dari mobil tangki air Bu. Ya. Apa harapannya ataupun juga himbauan kepada para pekerja dari Pak Toto dan juga nanti boleh dari Pak Mursal? Ya, untuk para pekerja karena ini bangunan baru yang nanti ditempati pekerja ini sudah dimodifikasi Bu, supaya nanti ada secondary skin di fasad itu enggak terlihat terekspos full, ini ada tanaman merambat, jadi itu di situ bisa mengkamuflase ini ya jemuran dan sebagainya, jadi nggak terlihat seperti itu. Seperti apa nih Pak Toto harapan dan juga himbauannya untuk paket pekerjaan hunian konstruksi tahap 2 paket 1? Oke, ya. Harapan saya atau harapan kami selaku penyedia jasa atau dari kontraktor untuk hunian pekerja konstruksi tahap 2 ini, bangunan ini bisa dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pekerjaan di IKN karena nanti difungsikan untuk pekerja. Jadi pekerja bisa nyaman, bisa betah, bisa lebih produktif lah intinya nanti. Seperti kalau nyaman dan produktif kan kapasitas produksi juga meningkat seperti itu. Ya. Pak Mursal silakan. Ya. Oke, mungkin dari segi keselamatan ya, kita berharap banget supaya semua pekerja di sini selalu mematuhi prosedur dan peraturan KISE, yang mana
itu adalah menunjang pekerjaan supaya tidak ada kecelakaan, karena target perusahaan kita adalah zero fatality accident supaya tercapai, dan itu harapan kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto untuk informasinya. Terima kasih Pak Mursal, Pak Oni, makasih banyak ya. Semoga harapan besar kita bersama ini untuk paket pengerjaan jelang 17 Agustus 2024 berjalan lancar dan juga sesuai target nih. Sehingga kita bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan luar biasa di Ibu Kota Nusantara. Mendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN dari lokasi hunian pekerja konstruksi HPK tahap 2 paket 1, saya Femi Sariora, reporter Anda bersama pengarah acara Padliansa dan kameramen Rido. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.